kalau memungkinkan Pak Menteri mengajak Duta Besar Vatikan untuk hadir ke sini, maka ini akan tercatat di Roma, pusat gereja Katolik, dan ini akan diatur. Selamat hadir. Sudah berada di vaksinasi kita Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia,
Bapak Sandiaga Uno beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Bapak Bupati Tanah Toraja, Bapak Theophilus Aloleru beserta jajarannya. Selamat datang di fasilitasi sentra vaksinasi di Tanah Toraja. Tepatnya di daya tarik wisata Tapak Bayo-Bayo. Kayak saat ini sedang berlangsung ya kayak seperti yang kita ketahui kegiatan vaksin yang dilakukan di kayak saat ini sedang berlangsung ya kayak seperti yang kita ketahui kegiatan vaksin yang dilakukan di area daya tarik wisata Tapak Bayo-Bayo. Jadi perlu diketahui bahwa ini adalah program kerja dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada clean atau kebersihan, health atau kesehatan, ada safety yaitu keamanan, dan yang terpenting adalah environment, sustainability atau kelestarian lingkungan. Ya. Siang. Sebanyak bola kami dulu sama Jody. Oh, silakan kembali. Ya. Ya tahu. Tinggal 26. Dapat vaksin. Iya, sudah Besok ini pasti udah lulus SMA. Kerja di mana? Oh, kerja di SMA. Kalau ini misalnya muridnya itu ya dari kandang. Kalau serius, ada SMA Katolik juga. Dari mana? Oh ya. Bupati dari Bangkalan kelas 6. Baru umur 12 tahun makanya harus jadi vaksin. Kemerdekaan. Kalau udah mau jadi apa nih? Kalau besar mau jadi apa? YouTuber. YouTuber, Bapak. YouTuber. Siapa YouTuber favoritnya? Siapa yang paling suka YouTuber? Aduh, kenapa menjadi YouTuber? Dokumentasi terjadi kayak gini. Tidak apa-apa. Hobi. Sudah bikin YouTube sendiri? Oh, sudah, Bapak. Follow. Iya. Tadi mau masuk gua. Harapan saya Lourdes kedua dulu. Nah, itu. Karena setelah sedikit katanya Pak. Semua diajak. Iya. Berapa tensinya? Saja 120. Oh, Pak. Orang tua kan. Sehat ini orang tua sehat. Jadi 250.000 antis ini merupakan akan diserahkan oleh Bapak Hamzah. Bapak Hamzah sendiri selaku Area Sales Manager Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang akan menyerahkan secara simbolis
Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Yang saya hormati jajaran Forkompimda Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati juga beberapa kadis tadi yang hadir. Yang saya hormati Bapak Sekda. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Pak Pastor, Pak William, pengelola dari situs Sapa Bayo cabang Sapang Bayo Kabupaten Tanah Toraja yang kita sebut sebagai the second largest of Indonesia. Ketua TP PKK Tanah Toraja Ibu Yariana Somalinggi, tokoh pariwisata kita Dr. Andes Luther Barung, Area Sales Manager Antis Hamzah, dan Mbak Judith bersama dengan Pak Arifin, Pak Hengki, Pak Wawan, setelah seluruh tim. Saya ingin hadiahkan satu bait pantun dulu buat Pak Bupati. Pergi ke Toraja membeli kain. Cakep. Motif tenunnya tator khas dan unik sekali. Cakep. Warga Tanah Toraja, mari gencarkan vaksin. Cakep. Agar pariwisata dan ekraf pulih kembali. Ini adalah syukur, puji Tuhan, bahwa di tengah pandemi kita berkolaborasi, bergandengan tangan dalam rangka serbuan vaksin. Difasilitasi sentra vaksinasi Kabupaten Tanah Toraja yang merupakan kerjasama multi sektor, dan hari ini target sasarannya sebanyak 1.000 orang. Oleh karena itu, tepuk tangan dan apresiasi kami untuk jajaran pemerintahan Kabupaten Tanah Toraja, TNI Polri, Antis, Homecare 24, dan semua yang terlibat. Hari ini saya mencatat bahwa di Indonesia, data Kemenkes, bahwa target sudah mencapai 64,2 vaksin pertama, dan vaksin kedua 42,3%. Sementara di Sulawesi Selatan untuk Tanah Toraja sendiri sudah mencapai 62,3%. Wow, mendekati angka nasional, dan 53,4% untuk vaksinasi kedua, di atas nasional. Tepuk tangan Bapak, ini adalah prestasi. Dan untuk parekraf Pak Hengki sudah hampir 700.000 masyarakat pelaku parekraf yang tervaksinasi difasilitasi oleh kita. Ini untuk kebangkitan ekonomi kita. Kalau bangkit ekonominya, terbuka lapangan kerja dan pariwisata mudah-mudahan bisa bergerak kembali. Dan situs-situs wisata religi seperti yang Sapang Bayo ini akan semakin berkembang ke depan. Tadi Pak William menyatakan bahwa altarnya ini ada yang berlatar belakang kars, dan ini tidak mengganggu alam tapi menjadi menyatu dengan alam. Nah, saya ingin mengajak seluruh stakeholders, mari kita bergandengan tangan untuk kebangkitan ekonomi kita. Kami hadir dengan solusi, kami hadir dengan fasilitasi, dan mudah-mudahan
vaksinasi ini akan menjadi satu langkah strategis bersama dengan Antis untuk kebangkitan dari kepulihan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Saya akhiri dengan pantun penutup, Pak. Tok Tombi dikenal negeri di atas awan. Panoramanya indah dan sangat menawan. Pemulihan parekraf harus terus kita upayakan. Bersama Wawan Gunawan, vaksinasi berwisata pun aman dan nyaman. Semuanya aman, ada Wawan Gunawan harus. Terima kasih, saya berikan kesempatan Pak Bupati untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, silakan. Meoli kami. Pak Bajasarumu meoli kami. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata yang kami hormati, Bapak Direktur dan seluruh rombongan yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemda Tanah Toraja, para pengelola Sapang Bayo-Bayo, seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan peserta vaksinasi yang kami cintai, kami banggakan. Sungguh luar biasa, hari ini orang Toraja sudah lama bermimpi, sudah lama berdoa, sudah lama berharap hadirnya sebuah berkat di Toraja ini. Toraja kata orang adalah tempat surga di dunia. Dan hari ini Bapak Sandiaga Uno kiranya menjadi saluran berkat Tuhan untuk membuka tabir dan menjawab mimpi-mimpi dan doa-doa kami orang Toraja. Sejak Joe Ape datang di Sangala ini, dan kedua Pak Sandiaga Uno juga datang di Sangala. Ini sama sekali tidak ada rekayasa, tidak ada perencanaan, tapi Allah yang Maha Kuasa lah yang membawa kita hadir untuk mengenang. Karena itu kami masyarakat Toraja sangat-sangat antusias melakukan vaksinasi, karena memang hanya jalan keluar kehidupan kami hanya lewat pintu pariwisata. Pariwisata lah yang menghidupkan Toraja. Karena itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden, satu saja kami harapkan masyarakat Toraja, belum Bapak berakhir, selesaikanlah pariwisata Toraja dulu. Hari ini doa kami terbukti dengan hadirnya seorang Menteri Pariwisata di Toraja. Tidak ada gunanya pariwisata ini, Toraja ini dikatakan daerah pariwisata kalau menterinya tidak hadir. Dan lebih-lebih kita yakin bahwa karena menteri sudah hadir, yakinlah orang Toraja pariwisata ini pasti jadi. Karena itu kami menyiapkan destinasi yang sangat beragam. Komplit destinasi ini kecuali laut yang ada di Toraja ini. Masyarakat Toraja sudah sangat antusias menyambut hadirnya pariwisata di Toraja ini. Desa-desa sudah siap, tongkonan-tongkonan sudah siap, tinggal membutuhkan solusi dan fasilitasi dari Bapak Menteri. Terima kasih Bapak Menteri, masih banyak perjalanan kita untuk melihat tempat-tempat keindahan alam yang ada di Toraja ini. Terima kasih, kami sudah masuk di 50 besar desa wisata di Sulawesi, di Indonesia, dan ada 10 desa binaan, dan kami siap untuk mereplikasi desa wisata, dan seluruh desa kami sudah perintahkan untuk menjadi desa wisata yang ada di Toraja ini. Terima kasih sekali lagi, kami terus berdoa kiranya Bapak Menteri tetap dikuatkan, Bapak Sandiaga Uno tetap
sehatkan terutama di dalam menghadapi tantangan-tantangan program-program di masa pandemi ini dan juga di dalam perjuangan-perjuangan kehidupan pada masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan berkati kita semua. Silakan teman-teman ada. Oh, dari pengelola. Mungkin sedikit diceritakan oleh pengelola. Minta mikrofonnya buat pengelola menceritakan tentang. Oke, Mbak Dini, ya, silakan. Terima kasih Pak Menteri atas kesempatan. Perlu saya informasikan ke masyarakat bahwa abang sepupu Pak Menteri itu pernah di Toraja. Adik kelas saya, Pak Joni Uno. Jadi kami sama-sama di SMA Katolik dulu. Nah, tempat ini adalah pusat ziarah keluarga Kudus Nazaret, Pak Menteri, di mana gereja mengharapkan kalau mau cerai di luar, setelah datang berdoa di sini berziarah, lupa proses cerai. Wow. Karena kita menganggap gereja melihat bahwa permasalahan utama bangsa manusia saat ini adalah family problem. Family problem. Iya, persoalan keluarga. Tempat ini nanti akan menjadi pusat pelayanan keluarga, family center Keuskupan Agung Makassar. Jadi seluruh pelayanan keluarga itu pusatnya dari sini. Dengan spirit bahwa di tempat ini ada terjadi harmoni semesta yang berbasis keluarga. Nah, puji Tuhan bahwa ternyata di tempat ini lengkap Pak Menteri. Tadinya kami hanya berpikir untuk siara rohani, ternyata siara budaya ada, siara alamnya luar biasa. Saya sudah tunjukin ke Pak Wawan, kalau ke Halong Bay tidak ke sini rugi. Karena ini jauh lebih asli dan natural dari Halong Bay. Wah. Yang terakhir Pak Menteri, kalau di China ada lokasi syuting film Avatar, namanya Chiang Chai-chek. Gunungnya dengan karf batu apa. Kalau Pak Menteri ke Boracay, dari Boracay melihat ke sini itu jejeran gunung karf sampai ke sini. Betapa cantiknya kalau Toraja punya skyline yang bisa dari kota Makale naik ke Boracay, turun ke sini sampai ke sini. Itu jarak garis lurus, tidak jarak garis kilo Pak Menteri. Pak Menteri minggu kemarin dengan Bang Joni udah di Eiger meresmikan skylift juga. Nah, kami bermimpi satu saat Toraja juga punya, dan ini akan sesuatu yang sangat luar biasa. Mohon maaf Pak Menteri, kami tidak minta dana untuk apa, tapi kami minta dukungan program, terutama Pak Wawan setiap mengadakan event, internasional event, tolong bawa ke sini, karena ini satu-satunya di dunia. Terima kasih Pak Menteri untuk kesempatannya. Terima kasih sudah hadir di sini, dan kehadiran Pak Menteri memberi semangat bagi kami semua bahwa dengan kehadiran Pak Menteri, seperti kata Pak Bupati, para wisata Toraja akan bangkit. Karena saya di sini tahun 75 Pak Menteri, Toraja itu ditetapkan oleh Konferensi Pata second destination after Bali. Nah, ini yang ingin kami wujudkan kembali. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Teman-teman media ada pertanyaan untuk kami di sini, silakan. Ada rekan-rekan media? Oh, tujuan. Tujuan. Pak Menteri, setelah melakukan kunjungan kerja di objek wisata Sakep Bayo-Bayo ini, apakah akan dijadikan objek wisata paten atau gimana Pak Menteri? Ya, kalau saya mendengar tadi dan melihat sendiri, ini memiliki potensi menjadi wisata religi unggulan di Indonesia. Dan kalau wisata religi keluar negeri itu biasanya menuju Lourdes, kita bisa canangkan ini adalah Lourdesnya Indonesia untuk menarik kunjungan wisatawan religi di Indonesia aja. Dan Toraja terutama
di Sapak Bayo-Bayo ini ternyata memiliki satu landasan, yaitu wisata religi berbasis keluarga. Dan ini penting sekali karena ketahanan bangsa dimulai dari ketahanan keluarga. Jadi itu yang menjadi suatu hal yang bisa kami bawa pulang untuk kami rumuskan sebagai salah satu DMO, Destination Management, membangkitkan ekonomi dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Pak Menteri, bisa saya titip satu? Boleh, pesan Pak. Pak Menteri. Kalau memungkinkan Pak Menteri mengajak Duta Besar Vatikan untuk hadir ke sini, maka ini akan tercatat di Roma, pusat gereja Katolik, dan ini akan diakomodasi. Baik, saya tugaskan Pak Hengki untuk to-do list. Kita beraudiensi dengan Duta Besar Vatikan dan kita ajak beliau ke sini bersama Pak Kardinal juga mungkin ke wilayah Sapak Bayo-Bayo. Karena saya ini produk SMA Katolik juga, Pak. Saya lulusan SMA Pangudi Luhur di Brawijaya. Jadi ini mungkin tugas yang harus saya selesaikan dari masa SMA dulu, menjadikan Sapak Bayo-Bayo ini menjadi destinasi wisata religi unggulan. Lanjut. Kalau sudah tidak ada, bungkus. 4, 3, 2, 1, and close the door. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Relief penasaran versi Toraja. Jadi bukan sambil Maria. Oke, terima kasih. Foto teman-teman. Foto. Ini foto. Di tengah, Pak. Siapa kita? Harus bawa awasannya. Siapa beliau? Rogetri kata-kata bawa apa? Ayo, ke depan. Salam semangat. Harus semangat. Pimpin alternatif 2024. Izin Pak Menteri. Ayo senyum, gaya bebas.